مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat, taufik dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara Musabaqah Tilawatil Quran ke-23 tingkat Kecamatan Sungai Kunjang di Kelurahan Lobua. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliau kita bisa merasakan iman, Islam, ihsan hingga sampai saat ini. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai musabaqah syarhul Quran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan tata tertib yang akan disampaikan oleh Dewan Hakim. Kepada Dewan Hakim yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta tak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat dan para pengikut beliau yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajahah di tempat yang mulia ini, di mana tempat ini dilaksanakan lomba musabaqah tilawatul Quran yang ke-23 tingkat Kecamatan Sungai Kunjang di Kelurahan Lobua. Kita doakan mudah-mudahan sampai selesai nanti tetap berjalan dengan aman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan tata tertib pelaksanaan musabaqah syarhul Quran, saya perkenalkan terlebih dahulu para dewan hakim yang bertugas pada hari ini. Sebagai ketua dewan hakim Al-Ustaz Haji Muhammad bin Sekari, sarjana hukum. Kemudian di sebelah kiri saya Al-Ustaz Haji Muhajir SAG MPDI, dan saya sendiri Abdullah Salihin. Pada pelaksanaan syarhil Quran, mohon maaf, ada panitia, ada panitera ya. Panitranya siapa saya enggak hafal namanya. Yang di sebelah sana ya. Jadi bisa angkat tangan sedikit begini, nah gitu. Ya. Karena kalau tidak ada panitera, tidak ada yang membantu dewan juri untuk merekap. Ya. Saya langsung saja mengenai tata tertib lomba musabaqah syarhil Quran, itu tidak ada yang berubah. Para peserta wajib menyerahkan judul syarahannya sebanyak 3 lembar ya, kepada 3 dewan hakim, dan judulnya telah ditentukan pada saat technical meeting ya. Kemudian peserta berjumlah 3 orang, 2 boleh jika sanggup, 1 pun boleh jika sanggup. Artinya 1 itu merangkap sebagai pensyarahnya, penterjemahnya, dan sekaligus pengajinya. Kemudian peserta membawakan syarahannya itu
dalam waktu 15 sampai 20 menit. Adapun dalam mengatur waktu itu tadi, itu diatur dengan lampu. Di depan para peserta itu ada lampu merah, kuning, dan hijau. Ketika peserta tampil di atas panggung, nanti lampu yang pertama menyala adalah lampu kuning dulu. Artinya siap-siap hendak memulai. Ketika Dewan Hakim mematikan lampu kuning, kemudian menyalakan lampu hijau, berarti peserta dipersilahkan untuk memulai syarahannya. Seiring berjalannya waktu, ketika sampai waktunya hendak selesai, maka Dewan Hakim akan mematikan lampu hijau, kemudian menyalakan lampu kuning. Ini pertanda peserta sudah siap-siap mengakhiri syarahannya. Kemudian ketika lampu kuning dimatikan, Dewan Hakim menyalakan lampu merah. Ini pertanda para peserta sudah harus menutup syarahannya. Apabila sampai Dewan Hakim memberikan tanda, misalkan ya, sekali satu, berarti udah lewat nih, anggapnya 21 menit ini ya, karena Dewan Hakim akan menilai melalui waktunya ya. Jangankan 21 menit, 20 setengah saja itu kelewatan. Jadi harus hati-hati peserta, karena keasikan berpantun akhirnya waktunya lewat ya. Itu sangat disayangkan sekali. Dalam peraturan biasanya apabila lewat waktu maka akan dikurangi ya. 3 Dewan Hakim akan mencoret karena kelebihan waktu ya. Nah, sekali dikasih tanda masih, kata orang Jawa, masih ngeyel, 2 kali masih ngeyel, 3 kali masih ngeyel, akhirnya bel akan berbunyi. Jika masih ngeyel, monggo silahkan. Jadi ini tata tertib yang wajib ditaati oleh para peserta mengenai lomba musyabaqah syarhil Quran. Sebagai penutup, untuk juri yang menilai di bidang tilawah dan adab, yaitu Bapak Haji Muhammad Yunus Sukari. Untuk juri yang menilai di bidang terjemah dan materi adalah Bapak Haji Muhajir, dan bidang retorika dan penghayatan itu adalah saya sendiri. Demikian tata tertib yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan para peserta bisa memperhatikan dan mentaatinya. Mudah-mudahan lomba kita pada hari ini tetap dalam keadaan tertib, aman, dan damai. Dan jangan lupa protokol kesehatan. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Hakim atas pembacaan tata tertib musyabaqah syarhil Quran pada siang hari ini. Musyabaqah syarhil Quran dimulai. Kami panggil peserta syarhil Quran Putri Regu A. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu A akan membawakan syarahan yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam.
akan membawakan syarahan yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam. Dengan takbir kami berjuang, dengan tahmid kami bersyukur, dan dengan salam kami memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berbukukan keadilan, dan bermahkotakan kasih sayang, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tak pernah pilih kasih, tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu tak tercurahkan. Dan dengan nikmat itulah kita dapat berkumpul, bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh dengan kasih sayang. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi seorang koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang menderang, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari para tangan penjajah itu mayoritasnya direbut oleh para pejuang muslim yang dipimpin dari berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, para ulama, dan lain-lain. Semua yang mereka lakukan itu tak semata-mata untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk merdeka, tapi juga panggilan suci yang berasal dari keimanan dan ketauhidan. Semangat nasionalisme yang mereka milikilah yang membuat kita kini dapat merasakan indahnya kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang terangkai dalam judul Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kalian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman untuk menaati Allah dan mengamalkan Al-Quran serta menaati Rasul dan ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, dan panglima perang yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah hidup dan memenuhi segala kebutuhan berbangsa dan bernegara. Wahai hadirin rahimakumullah, jika kita lebih mendalami makna dari ayat ini, maka ayat ini merupakan landasan bagi orang-orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai kehendak diri kita. Kita adalah masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme dan memiliki harga diri yang tinggi. Bukanlah masyarakat yang seharga dengan sandal. Dibayar 100.000 langsung mau ini mau itu, pilih ini pilih itu. Setelah dibayar kita diinjak-injak bagai sandal. Jalan ke sini, jalan ke sana, demo ini, demo itu, dan bingung mengapa hidup jadi begini, jadi begitu. Hadirin rahimakumullah, jika sudah terjadi seperti ini, maka akan banyak orang yang pergi demo ke tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Betul apa betul? Akan banyak dari kita yang awalnya saling kenal menjadi tak saling kenal. Betul apa betul? Dan akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Betul apa betul? Kita sebagai warga nasionalisme sudah seharusnya lebih mendalami makna ukhuwah yang merupakan pengamalan dari hablum minan nas, hubungan antara manusia. Oleh karena itu, marilah kita bangkit dan berdiri karena kita sedang terjajah walau tak tersadari. Marilah kita eratkan persatuan dan kebersamaan untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan. Takbir! Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, hubbul ya lal watan ya lal watan ya lal watan, Hubbul watan minal iman, wala takun minal iman, inhadu ala watan. hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadis ini adalah hadis maudhu sebagaimana disebutkan dalam kitab tahqiq Syekh Muhammad Lutfi As-Sabah nomor halaman 110, nomor 190. Hadis maudhu ini banyak dipakai orang untuk memotivasi dan memompa rasa patriotisme dan nasionalisme suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia, dengan keyakinan bahwa hadis ini berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak umat Islam yang membela mati-matian batas-batas negerinya tanpa memperdulikan di atas dasar apa negara tersebut dibangun. Jika negara tersebut dibangun atas dasar syariat Islam dan berupaya untuk menegakkan syariat Islam, maka wajib bagi seorang muslim dan umat Islam untuk membelanya. Akan tetapi, jika negara tersebut dibangun bukan atas dasar syariat Islam, melainkan syariat kekufuran, maka haram bagi umat Islam untuk membelanya. Secara tidak sadar, bangsa kita kini sedang terjajah, meski bukan secara fisik, Tetapi secara ekonomi, intelektual budaya bangsa sehingga memiliki peradaban, melemahkan keyakinan, dan memupuk perbedaan. Dengan segala propaganda yang telah dikeluarkan, beginilah yang nampak pada pemberitaan. Jika sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan?
Mari kita renungkan bersama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyah, kata ikhwatun adalah persaudaraan yang terjalin di antara sesama muslim yang merupakan persaudaraan yang berganda. Pertama, karena dasar keimanan. Yang kedua, karena dasar keturunan. Dengan penjelasan ini dapat kita ambil pengertian bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk berpecah belah. Oleh karena itu, mari kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan agar bangsa dan agama mendapat kemajuan dan bangsa kita menjadi makmur, sejahtera, dan tentunya dengan berpedoman dengan Al-Quran. Marilah satukan hati dan jiwa untuk eratkan persaudaraan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam membentuk suatu bangsa yang nasionalisme, kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yang berarti tak ada perpecahan, saling berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, dan tak saling bermusuh-musuhan, tapi saling mengisi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita akan makmur dengan rakyat yang berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun akan terkucur seperti air mancur. Amin ya rabbal alamin. Walau banyak pemuda, hanya satu yang di hati. Walaupun kita berbeda, NKRI harga mati. Sekiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzakh. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalam.